Audi hitam diduga yang katanya jin sama babi ngepet. Iya, babi ngepet. Dalam laporan saudara Iko Uwais ya, memang dicantumkan ya bahwa ada kata-kata Audi katanya disebut katanya nyimpen makhluk seperti itu. Ya memang ada. Mohon maaf nih Kak, sebelumnya mungkin ada beredar juga dibilang Kak Audi memakai pelet dan sebagainya dan sempat membuat Kak Iko marah gitu. Itu gimana Bu? Buntut perkelahian antara aktor laga Iko Uwais dengan seorang pria bernama Rudy masih sangat panjang. Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena ada tudingan yang beraroma metafisika. Tuduhan itu dialamatkan kepada Audi Item, istri Iko yang dianggap memiliki jin babi ngepet. Tak terima nama keluarga dicemarkan, segera saja Iko membuat laporan polisi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Benarkah Audi memang memiliki pesugihan babi ngepet? Lantas, bagaimana penglihatan batin para spiritualis tentang tudingan memiliki babi ngepet yang dialamatkan pada Iko Uwais dan istri? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tudingan memiliki pesugihan babi ngepet memang menjadi tuduhan serius bagi Iko Uwais dan Audi Item. Itu yang membuat Iko dan tim pengacaranya membuat laporan polisi karena merasa telah dicemarkan nama baiknya. Isu babi ngepet semakin menarik perhatian publik karena yang menjadi sasaran tudingan adalah seorang selebriti yang sesungguhnya jauh dari hal-hal mistik. Audi hitam diduga yang katanya jin sama babi ngepet. Iya, babi ngepet. Dalam laporan saudara Iko Uwais ya, memang dicantumkan ya bahwa ada kata-kata fitnah ya seperti itu ya yang diterima ya, kata-kata seperti tadi itu ya, itu ada di dalam laporannya. Mohon maaf nih Kak, sebelumnya mungkin ada beredar juga dibilang Kak Audi memakai pelet dan sebagainya dan sempat membuat Kak Iko marah gitu. Itu gimana Bu? Audi katanya disebut katanya nyimpen makhluk seperti itu. Ya memang ada. Oh ya, itu sudah merupakan materi pemeriksaan. Berarti benar adanya Mbak Udia? Ya pokoknya adalah. Rekam jejak Iko Uwais sebagai aktor laga yang bahkan sudah merambah ke tingkat internasional serta eksistensi Audi sebagai penyanyi membuat Furi Harun yang merupakan seorang indigo juga yakin tidak ada jejak pesugihan dalam hidupnya. Apalagi ciri utama pemilik pesugihan babi ngepet adalah tidak punya pekerjaan tetap, tapi bisa mendapatkan kekayaan secara berlimpah ruah. Ya kalau menurut saya ya sebagai anak indigo gitu, yang diberi sedikit kemampuan untuk bisa melihat ya, hanya sedikit gitu. Menurut saya ya kalau namanya Iko Uwais dengan keluarganya tidak ada ritual babi ngepet yang dia lakukan, ya sama sekali nggak ada. Karena yang pertama Iko Uwais sendiri adalah seorang aktor, artis, dia juga punya penghasilan, istrinya juga gitu, usahanya juga jelas. Nah biasanya pelaku babi ngepet adalah orang-orang yang tidak punya usaha, tidak kerja tapi uangnya banyak. Jadi kalau tanggapan saya, menurut penglihatan saya, Iko Uwais dan keluarganya tidak ada melakukan pesugihan babi ngepet.
Mas Iko ini punya aura yang bagus, tapi menurut aku nggak ada tuh, nggak ada kayak memakai kayak salah satu praktek dari pesugihan ataupun dari praktek-praktek yang seperti itu gitu. Penegasan bahwa Audy Item tidak terlibat praktik pesugihan babi ngepet juga disampaikan oleh Papi Seto, tokoh spiritual yang dikenal memiliki terah Sunan Ampel ini. Tidak melihat ada tanda-tanda keluarga Iko Uwais berhubungan dengan pesugihan, sebab mereka jauh dari ciri-ciri pemilik pesugihan. Menurut terawangan Papi Seto, istri Iko Uwais atau Audy Item itu tidak memakai pesugihan babi ngepet. Dia tidak pakai pesugihan itu karena amat sangat jauh sekali dari ciri-ciri orang yang memakai pesugihan babi ngepet. Ciri-ciri orang yang menggunakan perjanjian pesugihan babi ngepet itu biasanya orangnya tuh kotor, jorok, males mandi, males bersolek, juga rumahnya tuh juga dibiarkan saja kotor, ya. Itu terjadi karena bawaan dari orang yang melakukan perjanjian pesugihan itu dengan raja jin pesugihan babi ngepet itu. Dan yang memang kebiasaannya hidup di tempat yang kotor, jorok, ya. Seperti berminyak, dan ya aroma dari rumahnya itu dan aroma dari orangnya itu sangat bau sekali, ya. Seperti itu karena dia sudah melakukan perjanjian oleh raja siluman babi ngepet. Kalau secara pribadi saya menyatakan tidak, gitu, bahwa memang saya lihat murni ya dari hasil kinerja ataupun kerja keras dari Audy ataupun Iko Uwaisnya juga ya, kalau saya lihat. Yang saya harapkan kita berjabat tangan dan nggak ada perselisihan lagi, dan saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari saya kedepannya pribadi, teman-teman dan teman-teman wartawan semua nggak ada lagi yang seperti ini segala macam, insya Allah, yang saya cintai semua. Penglihatan para spiritualis seolah sepakat bahwa istri Iko Uwais tidak memiliki pesugihan babi ngepet. Apalagi melihat rekam jejak Iko dan Audy yang seorang selebriti ternama, sehingga hampir mustahil memiliki kekayaan dari praktek pesugihan. Tapi seperti apa sesungguhnya pesugihan babi ngepet itu? Babi ngepet identik dengan nyala lilin yang dijaga istri pemilik pesugihan. Lilin inilah yang akan menentukan keselamatan pelaku pesugihan babi ngepet saat beraksi menjadi seorang babi. Sementara itu, ciri utama pelaku pesugihan, termasuk pesugihan babi ngepet, adalah tidak memiliki pekerjaan tapi kaya raya. Setiap malam, istri pemilik pesugihan juga tidak bisa keluar rumah oleh alasan apapun, karena harus menjaga keselamatan suaminya. Jadi kalau orang yang melakukan pesugihan, yang pertama adalah dia tidak memiliki pekerjaan tapi uangnya banyak gitu ya. Lalu yang kedua, setiap malam ada istri yang akan selalu jaga gitu di rumah. Dan untuk alasan apapun dia tidak akan keluar rumah. Meskipun misalnya saudaranya atau siapa ada yang meninggal, dengan sebisa mungkin dia akan beralasan untuk nggak bisa hadir. Karena di malam hari itu adalah waktunya dia untuk ngejagain suaminya, babi ngepet. Lalu yang ketiga, masyarakat seringkali hilang uang ya dengan nominal tertentu. Jadi hampir mirip dengan tuyul, misalnya yang mereka cari adalah nominal 100.000 atau misalnya 50.000, seperti itu. Dan yang keempat, ada malam-malam tertentu di mana mereka akan mendengar suara babi seperti itu, tetapi tidak bisa melihat wujudnya. Jadi kalau lilin ini untuk ngejagain supaya pada saat lilinnya bergerak-gerak, akan ketahuan oleh penduduk sekitar, misalnya mau digebugin atau mau ditangkap si babinya, maka si istrinya berkewajiban untuk meniup sehingga si babi ngepet itu bisa terselamatkan dan pelakunya bisa langsung pulang ke rumah gitu. Misalnya pelakunya suaminya akan langsung pulang ke rumah. Cara kerja pesugihan babi ngepet seperti yang umum diketahui adalah munculnya sosok babi siluman yang mencuri uang warga. Babi ini
berasal dari penjelmaan pemilik pesugihan yang keselamatannya dikendalikan oleh sang istri sebagai penjaga lilin. Tapi ada versi lain dalam soal cara kerja pesugihan ini. Hanya saja di malam-malam tertentu seperti malam bulan purnama adalah saat panen bagi pemilik pesugihan babi ngepet. Ya, yang pertama memang tetap harus mengikuti syarat dari mungkin sang gurunya dulu ya, gitu. Ya bisa juga ada beberapa versi lah. Mungkin versi yang paling terkenalnya itu sang pelakunya nanti bekerja sama lah dengan mungkin istri kah ataupun orang terdekatnya dia. Ya jadi sang istri yang nungguin lilin. Nah lalu yang sang pelakunya ini mungkin berubah ya menjadi babi gitu, babi gaib ya. Gitu, terus nanti pergi-pergi ke rumah-rumah masyarakat setempat tanpa bisa diketahui kan, tiba-tiba bisa ngambil duit ya gitu. Sebenarnya sih nggak ada batasan waktu, cuman ada sebuah pakem di mana yang mungkin saya sedikit ketahui itu tuh di saat purnama. Nah itu biasanya tuh dapatnya lebih banyak. Iya, jadi kalau yang namanya babi ngepet memang biasanya dulu sangat banyak terjadi di daerah-daerah pedalaman, terutama tahun 1970 sampai 1990-an ya. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, apalagi sekarang banyak anak-anak indigo, banyak paranormal juga gitu. Pelaku babi ngepet juga tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu mungkin di pedesaan masyarakatnya masih terbatas, pengetahuan mereka juga masih terbatas juga gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai jarang gitu orang yang melakukan itu karena banyak orang yang akan tahu gitu, terutama masyarakat-masyarakat sekitarnya. Pesugihan memang menjadi isu yang tak pernah selesai dibicarakan. Dalam khazanah metafisika, Indonesia memiliki banyak jenis pesugihan, termasuk babi ngepet yang sangat populer. Tapi tentu saja, tidak hanya babi ngepet yang bisa diperalat untuk memperkaya diri meski bukan tanpa risiko. Tapi mengapa disebut babi ngepet? Benarkah karena pelakunya berubah jadi seekor babi saat mencuri uang? Ya paling sering terdengar sih tuyul, babi ngepet, itu sih udah jadi film-film ya kayak gitu. Itu paling terkenal. Kemudian kera juga pernah, tapi kera jarang difilmkan. Pesugihan kera menjadi kera itu kan jarang. Tapi yang paling banyak ya babi ngepet. Kalau kayak babi ngepet juga saya rasa sih nggak makan tumbal sih kalau menurut saya. Bisa diartikan kan kalau pesugihan babi ngepet ya, kalau kita berkaca kepada ajaran-ajaran atau cerita-cerita leluhur ya memang nyugihnya ke jin ya. Jin yang memang ya mungkin menyerupai babi ya, nanti sang pelakunya tersebut bisa mengambil uang-uang dari masyarakat setempat kan. Babi ngepet termasuk jenis pesugihan yang populer di tanah air. Bahkan sejak dari masa lampau hingga di era modern pun, babi ngepet masih sesekali terdengar. Lantas, apa efek negatif dari pesugihan babi ngepet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Laku pesugihan sesungguhnya merupakan laku nista bagi mereka yang kehilangan asa dalam hidupnya. Kekayaan dikejar secara cepat, tanpa mempedulikan risiko yang harus ditanggung. Dan risiko utama para pencari pesugihan adalah menyiapkan tumbal orang-orang yang dicintai. Mereka yang menyandarkan hidup pada pesugihan memang bisa menikmati kemewahan meski sesungguhnya serba sesaat. Pelaku muja secara umum biasanya memiliki perjanjian hingga 30 tahun untuk bisa menikmati kekayaannya. Karena setelah itu, semua yang dimiliki bisa hilang dalam seketika. Cara hilangnya bisa bermacam-macam, mulai dari dirampok orang hingga hangus dalam sebuah tragedi kebakaran.
sesuatu yang memang bersifat pesugihan ini pasti pada akhirnya juga akan habis. Jadi sebanyak apapun rezeki yang dia dapat dari pesugihan ini akan habis. Ada yang kebakaran, ada yang tiba-tiba dirampok gitu. Dan juga yang paling berbahaya dari pelaku pesugihan adalah dia sendiri dan keluarganya bisa meninggal gitu, bisa mati sebagai tumbalnya juga pada akhirnya. Jadi dia juga tetap mati menjadi tumbal. Kalau kesejahteraannya tergantung perjanjian. Ada yang 10, 20, ada yang 30 tahun kayak gitu. Jadi masing-masing orang ada perjanjian yang berbeda, ada hal-hal ritual yang berbeda juga gitu. Jadi nggak bisa sama, tapi maksimalnya biasanya 30 tahun. Para pelaku pesugihan babi ngepet memang memiliki ciri tersendiri. Tapi tumbal babi ngepet adalah ciri yang juga sangat kentara. Sehingga mereka yang sering kehilangan orang-orang yang dicintai secara beruntung bisa ditelisik jejak kekayaannya. Lantas, apa sesungguhnya yang bisa menjadi pengapesan atau kesialan pelaku babi ngepet? Praktek daripada babi ngepet ini berhasil itu biasanya pasti ada ininya kok, ada kayak utang yang harus dibayar, itu kan security contract gitu. Walaupun nggak ketahuan, biasanya bisa nanti ada sesuatu yang terjadi kepada anaknya, keturunannya, next ke depannya. Walaupun pada masa itu belum terjadi, itu bisa terjadi ke keturunan berikutnya sesuai dengan perjanjian daripada mereka ketika pertama kali melakukan ritual babi ngepet. Polemik babi ngepet yang dituduhkan kepada Audy Item rasa-rasanya akan semakin menarik setelah kasus ini dilaporkan ke polisi. Mudah-mudahan ada yang bisa membuktikan sehingga ada kejelasan tentang babi ngepet yang selama ini hanya diduga-duga saja bentuknya lewat cerita tutur atau film-film horor. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.